Hai guys, beberapa waktu ini aku sering ditanyain sama teman-teman di sekelilingku. Pertanyaannya adalah, apa sih Do yang perlu disiapin sebelum mendaftar beasiswa? Dan menurutku yang aku lakukan juga itu ada 3 hal penting yang perlu aku siapin sebelum mendaftar beasiswa, which is beasiswa LPDP. Yang pertama menurutku aku mempersiapkan tujuan yang jelas. Tujuan yang jelas ini maksudnya adalah sebelum mendaftar beasiswa aku udah harus tahu kemana aku akan melanjutkan studi, apa yang akan aku pelajari nantinya, dan setelah selesai S2 aku mau ngapain kayak gitu. Nah, ketika teman-teman sudah jelas dengan goals teman-teman ketika mendapatkan beasiswa dan setelahnya nanti, I think it's a plus, dan teman-teman akan one step closer to your dreams to get a scholarship, karena pastinya pemberi beasiswa ingin tahu your visions and your missions after they gave you the scholarship. Terus yang kedua menurutku yang perlu disiapin adalah waktu, dedikasi waktu, karena ketika teman-teman bersungguh-sungguh mempersiapkan ataupun mendedikasikan waktu, itu akan membantu teman-teman lebih on the track kayak gitu. Misalkan dalam sehari teman-teman mengalokasikan waktu 1 jam untuk mengerjakan persiapan beasiswanya, baik itu dari esai, dokumen, dan lain sebagainya. It will be much better ketimbang teman-teman menggunakan waktu luang kayak gitu. Jadi kan kebayang nih, misalkan kalau setiap hari 1 jam itu akan membantu teman-teman dalam menjaga motivasi teman-teman untuk menyelesaikan beasiswa ataupun persiapan beasiswa tersebut. Sedangkan kalau kita hanya menggunakan waktu luang, menurutku it's a no-no, karena meskipun di satu hari kita punya waktu 6 jam untuk mengerjakan persiapan beasiswanya, but it doesn't really work for me. Karena pasti akan burning out gitu, ngerjain sesuatu yang banyak itu dalam waktu 1 hari kayak gitu. So better to dedicate your time regularly rather than menggunakan waktu luang di 1 hari itu aja, ataupun di beberapa waktu hari yang enggak terjadwal kayak gitu. And last but not least, I think this is the most important thing as well, yaitu siapin tabungan. Ya, kenapa sih perlu nyiapin tabungan? Kan kita mau daftar beasiswa, ntar juga dibayarin kayak gitu kan. Jadi menurutku pendaftaran beasiswa itu merupakan long process kayak gitu, dan banyak banget yang perlu disiapin, baik dari dimulai sebelum mendaftar sampai nantinya kita diterima. It needs money kayak gitu. Misalkan nih pada saat pendaftaran, sebelum mendaftar kita kan perlu sertifikat IELTS misalkan, atau sertifikat bahasa Inggris lainnya, and it requires money to take the test kayak gitu. Terus yang kedua, dalam proses nanti ketika ada interview, ketika interviewnya offline misalkan, some of the scholarship doesn't provide you the flight ticket kayak gitu. Jadi teman-teman perlu mempersiapkan uang untuk mengikuti interview tersebut. And even kalau teman-teman sudah diterima di beasiswanya, itu beberapa beasiswa kadang-kadang juga nggak langsung ngasih money-nya kayak gitu, tapi melalui proses reimbursement, contohnya di LPDP kayak gitu. Jadi ketika teman-teman sudah lulus dan ingin mendaftar ke universitas atau perlu membuat visa, itu teman-teman memerlukan uang sendiri terlebih dahulu untuk membayar semua hal tersebut kayak gitu, baru nanti di reimburse sama LPDP misalkan. Nah, so if you didn't have enough money, or if you didn't have enough savings to help you through this journey, itu akan really hard kayak gitu, karena membutuhkan banyak uang kayak gitu. So make sure that you have enough savings to
help you through this journey supaya nanti teman-teman yang ingin mendaftar beasiswa itu dilancarkan perjalanannya kayak gitu, baik itu dari proses seleksi sampai nanti teman-teman persiapan berangkat untuk kuliahnya kayak gitu. And I think that's the 3 things that we should prepare, at least for me, and I think it's really works. Yang pertama yang pastinya siapkan goals yang jelas. Yang kedua, dedikasikan waktu selama proses seleksinya. Dan yang ketiga, use or make a saving kayak gitu. Harus punya tabungan sebelum mendaftar beasiswa supaya nanti semuanya berjalan dengan lancar. And I think that's all. Thank you for watching. Dan kalau teman-teman punya tips lain yang teman-teman gunakan untuk mendaftar beasiswa, boleh di komen di kolom komentar supaya teman-teman yang lain yang ingin menyiapkan proses mengikuti beasiswa juga tahu. Thank you. Bye bye.